Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 17-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di awal tadi kita melihat itu adalah cuplikan dari kejadian yang menimpa masa lalu narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Ibu Titis. Assalamualaikum Ibu Titis. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Dan pemirsa, selain Ibu Titis juga sudah hadir bersama kami di studio, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Farid. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Ustadz dan juga pemirsa, tadi di video awal sudah saya sebutkan bahwa itu adalah salah satu reka adegan yang menimpa Ibu Titis pada masa lalunya. Nah, Ibu Titis, boleh bercerita itu kejadiannya persisnya seperti apa? Waktu itu sih, Mas, saya mergoki suami saya selingkuh. Jadi ada videonya gitu, Mas. Iya. Itu awalnya, jadi saya tahu semua. Oke, maksudnya gini, Bu Titis melihat langsung suami Ibu selingkuh gitu? Iya, Mas. Saya ke rumahnya, saya lihat mereka tuh udah kayak suami istri gitu. Sudah melakukan hubungan seperti suami istri begitu? Iya, saya ngeliat ke kontrakannya, Mas. Saya lihat jelas. Terus kemudian apa yang Ibu Titis lakukan setelah mengetahui itu? Saya sih marah awalnya tuh, tapi suami saya tuh tetap nggak terima. Dia juga balik marah sama saya, Mas. Nggak terimanya apa? Dia bilang kalau dia tidak melakukan itu, padahal kan Ibu Titis sudah mergoki langsung ya? Ya, mungkin malu kali ya, Mas. Karena saya kan di situ ketahuan gitu. Jadi dia marah, nggak terima, marah banget sama saya. Nah, Ibu Titis sendiri sudah berapa lama mencurigai suami selingkuh seperti itu? Sebenarnya sih udah lama, cuman saya sih kan karena nggak ngelihat buktinya, Mas. Jadi ya udah pas ngelihat buktinya itu baru saya bener-bener jelas gitu. Yakin. Gimana ceritanya sampai Ibu Titis ini tahu gitu bisa datang ke tempat itu gitu, itu gimana ceritanya? Ya awalnya sih ada yang ngomong gitu. Ya udah akhirnya saya ikutin, Mas. Ya udah kelihatan di situ semuanya jelas. Pak Ustadz, ini apa yang Ibu Titis lakukan adalah dia curiga awalnya, tapi dia akhirnya benar-benar melihat langsung nih suaminya melakukan hubungan suami istri dengan selingkuhan ya, seperti itu Pak Ustadz. Ya, fenomena selingkuh ini saya kira sudah sangat banyak, Mas Farid. Salah satunya yang dialami Ibu Titis ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini pelajaran bagi kita. Janganlah kita melakukan kemaksiatan. Ini nantangin murkanya Allah. Di mana istilah selingkuh itu adalah negatif. Seorang suami yang statusnya memiliki istri yang sah, kemudian dia melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami istri dengan orang yang tidak sah. Nah, sekali lagi kita perlu tabayun, apakah perempuan yang itu sudah diakad nikah atau belum. Kalau memang belum, berarti ini berzina. Kalau dalam fikih zinanya muhson. Zina muhson itu berat hukumannya, dicambuk 100 kali secara syariat, kemudian dia dirajam.
dirajam itu dia itu ditaruh di lubang, nanti dipendam, hanya kepalanya dilemparin sampai meninggal. Dan orang yang lemparinya bukan malah berdosa dapat pahala. Ini untuk yang muhson. Fenomena ini saya kira pemirsa harus kita stop. Kita kalau ada melihat di lingkungan kita, kita laporkan. Ini upaya apa? Nahi mungkar. Begitu. Nah, seorang ibu titis, seorang perempuan tidak mau bahasanya dimadu lah. Sakit, kira-kira begitu. Apalagi hanya mendengar dari kanan dan kiri, tetangga ngomongin. Kemudian beliau berusaha untuk menemukan bukti. Ternyata mendapatkan juga. Nah, di dalam Al-Quran sebetulnya sudah kita dikasih pelajaran oleh Allah. Al-khabithatu lil-khabithin. Orang-orang yang khabith, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, ringkasnya adalah orang kotor, itu pantasnya untuk orang kotor. Ibu ini mungkin ahli ibadah, suaminya tidak. Oleh Allah ditunjukkan memang suaminya seperti itu. Nah, ini bagian dari petunjuk Allah kepada ibu titis. Sehingga kalau sudah ditunjukkan, oh suami kamu itu tidak pantas untuk kamu, ya kita ridho dengan qadanya Allah. Itu lebih baik. Dan juga Mas Farid, kalau kita mau belajar sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pelajaran kisah-kisah orang-orang terdahulu di mana perempuannya baik, perempuannya solehah, tetapi suaminya ini luar biasa jahatnya, mungkar, segala kemaksiatan dilakukan. Itu siapa? Misalnya dalam kisahnya istrinya Fir'aun. Fir'aun itu punya istri yang sangat solehah, tetapi suaminya itu luar biasa jahatnya, tetapi penuh kesabaran. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Saya kira ibu titis juga harus sabar menghadapi seperti itu, suaminya jahat. Ya, tanpa kita harus membalas kejahatannya. Jangan sampai kejahatan, kemaksiatan suami dibalas dengan kejahatan kita. La tu'alijul khotok bil khotok. Jangan sampai kita pengen merubah kemaksiatan dengan kemaksiatan lagi. Jangan sampai kita pengen gara-gara emosi suaminya berbuat maksiat, kita berbuat maksiat lagi. Yang sering kita dengar di berita itu, waliyadzubillah, misalnya suaminya selingkuh, dibunuh, salah lagi. Bukan urusan kita. Iya. Itu Mas. Baik, Bu Titis dengan mantan suami ini udah punya anak? Punya Mas. Berapa? Saya 4 Mas. 4. Iya. Nah, setelah bercerai, suami menafkahi? Enggak Mas, Tidak nggak sama pernah sekali. nafkahin sama sekali. Lalu kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, Ibu Titis dari mana? Bekerja? Saya jualan Mas. Jualan? Iya, Jualan apa boleh tahu? Jual gorengan, kadang-kadang jual ya minuman gitu loh Mas. Iya. Oke. Ibu Titis itu menjualnya di tempat atau keliling? Awalnya sih keliling, terus dikasih tempat sama orang. Terus sempat juga digusur gitu Mas. Jadi pindah-pindah aja. Pindah-pindah aja. Boleh tahu sehari bisa dapat berapa? Kadang 30, kadang 30 50. untuk 4 anak menghidupi. Ya Allah, Masya Allah, ini luar biasa. Ini kezaliman ini. Seorang suami apabila menceraikan istrinya bukan berarti bebas tanggung jawab. Dia tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah, terutama kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Bukankah itu adalah anak hasil dari pernikahan suami dengan ibu titis? Secara fikihnya, kalau seorang istri diceraikan oleh suaminya, dia masih punya hak untuk mendapatkan rumah, hidup makan, itu sampai nanti iddah. Iddahnya habis, salah satu quru, 3 kali suci kalau menurut mazhab Syafi'i, habis. Tapi selama itu masih dapat. Tetapi ingat, kalau ini sudah habis masa iddahnya, dia masih punya anak. Bukan kemudian seorang istrinya mencari rezeki sendirian,
dia jual ke sana kemari. Ini seorang suami yang zalim, tidak bertanggung jawab. Ini namanya dia ngambil enaknya sendiri. Sudah habis manis, sepahnya dibuang. Gak boleh. Ingat, siapapun orangnya nanti akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Sehingga dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu bertanggung jawab apa yang ada di bawah tanggung jawab kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, jangan menyia-nyiakan anak. Ini perintahnya Allah. Jangan sampai anak-anak kita nanti tidak teropeni pendidikannya, kehidupannya. Kita kasihan seorang istri menghidupin 4 orang anak dengan penghasilan 30.000 sehari. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk Allah memberikan peringatan sehingga kita semakin dekat kepada Allah, tidak semakin jauh. Ibu Titis setelah berjualan berkeliling gitu banyak yang beli? Iya, semenjak digusur itu kan Mas, saya cari kerjaan yang lain. Oh, cari kerjaan lain? Iya. Oke. Saya pokoknya ke perumahan gitu Mas, nanya-nanya gitu, ada kerjaan nggak buat cuci gosok gitu. Saya dari pintu ke pintu gitu nanyain butuh. Siapa tahu ada yang mau ngomong anaknya gitu. Ada yang mau nerima Ibu Titis? Kebanyakan sih nolak Mas. Tapi alhamdulillah tuh ada ibu-ibu baik banget Mas. Katanya ya udah Bu, kerja di rumah saya aja. Akhirnya saya ikut Mas. Tapi kalau majikan, kalau ibu pergi, bapak kan di rumah. Kadang-kadang suaminya suka, ya enggak itu dia Mas. Kenapa? Saya kan genit sama ya, ibu. main paksa, main kasar gitu Mas. Saya bilang, saya mau lawan, mau teriak, nggak bisa ya Mas. Itu sebentar, main paksa, main lawan tuh maksudnya Iya apa kan, ya Ibu? waktu itu kan saya disuruh bikin kopi Mas. Ya saya bikinin kan, saya antar ke kamar bapak. Terus saya di situ ditarik Mas. Ini ditarik. Terus saya kan nggak mau ya Mas, dipaksa gitu. Terus saya pokoknya sekuat tenaga saya lari Mas. Nggak apa-apa tuh. Ntar saya takut ketahuan nyonya. Ayo nggak apa-apa tuh. Ayo. Jangan Tuan, jangan. Tis. Jangan Tuan, jangan. Enggak, Saya Tis. takut ketahuan nyonya. Kamu jangan pura-pura nggak mau ya. Hah? Jangan. Ayo Tis, ayo Tis. Nggak apa-apa. Saya nggak berani tuh. Nggak apa-apa, ayo. Ayo Tis, ayo. Saya lari. Akhirnya saya mau kerja lagi di situ Mas. Ibu berhasil kabur dari itu? Iya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu nggak laporan sama Ibu majikan? Enggak Mas. Kenapa? Nggak enak juga. Oh, ini sering seperti ini Pak Ustadz, karena nggak enak, takut, nggak berani ngomong, padahal kan itu perlakuan yang sudah menjurus ke arah kriminal ya. Betul. Kita harus ingat Ibu Titis, Mas Farid, ini qulil haqqa walau kana murran. Memang ini hadisnya bukan untuk kasus ini, tetapi kalau itu kebenaran,
sebaiknya diomongkan. Pertama apa? Kita menolong orang agar tidak berbuat dolim. Ya. Alhamdulillah Allah masih melindungi Ibu Titis dari kejahatan orang-orang yang dolim. Tetapi dengan kita melapor kepada istrinya atau mungkin kepada orang lain agar berhenti. Memang saya kira memang sulit ya untuk membuktikan. Buktinya apa? Misalnya begitu. Tapi minimal kalau tadi ditolong baik-baik, ya kita ngomong dengan baik-baik. Kan begitu. Ini menarik Mas Farid, pemirsa. Ketika kita itu dalam kondisi yang kepepet, tetap ternyata Allah itu mengirimkan utusan untuk menolong kita. Ini adalah pelajaran bagi kita. Kita punya masalah yang luar biasa. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Allah Maha Kuasa untuk menolong kita dalam kondisi kepepet, kondisi yang sangat susah, mencari pekerjaan nggak bisa, kehidupannya susah, datang dari pintu ke pintu. Ternyata masih ada orang yang mau menolong. Dan ini dialamin para nabi-nabi dahulu. Nabi Muhammad sudah kepepet mau dibunuh, ada yang menolong. Ini ternyata rahmat Allah lebih luas dari sempitnya persoalan kita. Tapi ingat, kalau sudah mendapat rahmat Allah, kita juga nggak boleh lupa. Buktinya ini, kita sudah mendapatkan pertolongan, lalu ternyata masih diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ada orang yang mau berbuat zalim. Ingat, kila unsur akhaka zaliman au mazluman. Kita dengan ngomong begitu, ngomong bahwa dia itu menolong loh. Menolong orang yang berbuat zalim. Itu penting. Ini orang mau maksiat kok. Agar apa? Terselamatkan keluarganya, suaminya, dan anak-anaknya. Kan begitu. Ada cara yang bagus kok. Kenapa mencari cara yang maksiat? Saya kira bagus lari. Tetapi alangkah baiknya dihadapi dengan cara yang baik. Memang situasinya saya nggak tahu persis Mas Farid. Kan seperti itu. Ya, artinya menghentikan kezoliman bukan dengan mendiamkan Pak Ustadz. Betul. Orang berdolim jangan didiemin. Justru nahi mungkar itu penting. Kita tuh sering hanya mengajak orang amar ma'ruf. Ngajak, ayo sholat, ayo ngaji. Tapi nahi mungkar itu loh yang berat. Butuh perjuangan. Sehingga kalau di dalam ayat yang lain itu wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, itu adalah nahi mungkar. Untuk mencegah kemungkaran harus dengan harta, harus dengan kekuatan. Berjihad. Seperti itu Mas. Kemudian Ibu Titis setelah pergi dari rumah itu mencari pekerjaan lain? Iya Mas. Alhamdulillah Mas. Teman saya ngajak saya kerja. Tapi ada syaratnya gitu sih Mas. Syaratnya apa? Ya disuruh pakai baju-baju seksi gitu. Nggak nanya Ibu Titis kerjaannya apa? Kenapa harus pakai baju Awalnya seperti sih itu? saya nggak nanya. Terus pas saya udah jalanin ya ternyata kerjanya di diskotik Mas. Ngelayanin tamu-tamu gitu. Kamu yakin ini tempatnya? Ya emang kenapa sih? Bajunya aku nggak biasa banget pakai ini. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Intinya kamu harus tampil cantik dan seksi. Hai. Mami. Kabar kamu? Baik nih. Anak baru. Biar aku yang Udah Tis, kamu udah diterima kerja. Selamat kerja ya. tapi kamu enggak, kamu harus temenin aku enggak. Mami titip ya. Oh iya. Siapa namanya? Titis. Iya. Kamu udah tahu kerja di sini? Belum. Ini restorannya ya? Siapa bilang ini restoran? Tadi teman saya bilang ini restoran. Bukan, kamu di sini tuh buat teman-teman tamu tante. Tamu? Iyalah. Emang kamu kira ngapain? Tamu apa ya? Halo Bang Yana. Ini. Udah pokoknya. Ya. Aku tinggal dulu ya tante ya. Aku tinggal ya. Makasih ya Mia. Halo sayang. Minum ya. Maaf, saya nggak minum. Kenal. Salam.
Yes. Om, cantik sekali. Sini dong, jangan terlalu jauh dekat-dekat. Maaf Om, saya nggak bisa Om. Kenapa? Om sudah bayar kamu loh. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo sayang. Ayo, saya sudah tidak. Saya nggak bisa Om. Cepat, saya sudah tidak. Ayo cepetan. Oke Pak Ustadz, ini sebuah keterpaksaan yang harus dilakukan Ibu Titis. Dia sudah bagus menolak semua ajakan yang menjurus ke arah maksiat, tapi tetap ada hubungannya dengan, mohon maaf, di situ ada minuman keras segala macam? Iya, Ada. Ini gimana nih Pak Ustadz? Pertama kita dari aspek darurat, Ya. ad-darurah. Dalam posisi Ibu Titis, kondisinya harus menghidupin 4 orang anak. Untuk kehidupan dia sendiri, dia udah berusaha mencari yang halal. Datang rumah ke rumah, menjadi pembantu, tukang cuci, baju, dan ngomong anak. Ini udah usaha nih. Ternyata tidak mampu juga. Dalam posisi ini kita bisa menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat, ibu terpaksa, ini dibolehkan. Toh kalau mendengar ceritanya beliau, dalam kondisi sudah begitu, diajak maksiat, beliau masih mempertahankan. Ini luar biasa. Luar biasa hebatnya. Ini karena masih ada iman. Karena di dalam hadis itu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tuh kalau lagi berzina, imannya hilang. Kan begitu. Lah ini ada orang mau mengajak berzina. Ya kan begitu. Lah, luar biasanya apa? Beliau dengan kata-kata yang lembut bisa menolak, masih terpelihara. Ada sebuah kisah. Dahulu ada seorang perempuan, karena kondisinya darurat, orang tuanya sakit, ibunya sakit, sudah nyari pekerjaan kemana-mana nggak dapat. Akhirnya dia datang kepada seorang kaya raya, dia ingin meminjam uang untuk berobat ibunya. Ini seorang perempuan nih. Lalu apa yang terjadi? Dia melihat bahwa ini ada seorang gadis nih. Laki-laki yang punya uang ini mau memberikan pinjaman, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dia mau digaulin malamnya. Jadi dia melihat apa? Ini darurat. Daruratnya dia harus mikirkan ibunya, mikirkan keluarganya. Dia apa boleh buat? Luar biasa kan? Akhirnya setelah malam-malam ketika dia mau diajak, sang perempuan ini berbicara kepada laki-laki ini. Wahai Tuan, memang tidak ada seorang pun yang melihat, tetapi Allah melihat kita. Dengan kata-kata yang lembut dan menyentuh itu, sang laki-laki ini akhirnya berhenti melakukan itu. Dia bertaubat, mohon ampun. Saya kira ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dalam posisi kepepet, darurat, butuh uang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalau dia tidak melakukan ini, mohon maaf lah, tadi ini kan kasus sendiri. Dia masuk di kafe yang ada jual khamar. Jual khamar haram. Haram nih. Tetapi kalau dia tidak melakukan itu, maldorotnya lebih besar. Siapa itu? Anak-anaknya, keluarganya lebih berantakan. Dia membeli ini dengan kondisi apa? Imannya masih dia pertahankan. Ini sebuah upaya yang luar biasa dari Ibu Titis. Mudah-mudahan Allah mengampunin lah. Amin. Tidak ada kita yang sempurna, nggak ada. Kita pengen semuanya halal. Apakah kita menjamin semua rezeki masuk kita halal? Tidak. Kita mohon ampun. Mudah-mudahan diampuni ya Bu Titis ya. Bu Titis di situ kemudian kerja sampai berapa lama bertahan? Sampai alhamdulillah ketemu ada cowok Mas yang mau nikahin saya. Ya ngakunya sih dia duda. Makanya saya berhenti semuanya. Berhenti. Terus kemudian akhirnya menikah setelah itu dengan cowok ini? Iya Mas, nikah saya. Terus kehidupan rumah tangganya seperti apa? Ya alhamdulillah Mas, suami saya baik banget Mas. Iya. Apalagi memang sih kan awalnya kan akunya kan duda ya Mas. Pas saya udah nikah saya tahu dia ada istrinya 3 lagi. Istrinya 3. Iya. Berarti Ibu Titis istri yang keempat. Iya. Begitu ya. Kemudian setelah mengetahui dia sudah punya istri 3, Mbak Titis gimana nih?
kan dia kan nggak punya anak ya Mas. Dia duda tanpa anak. Terus Dari ketiga istrinya tanpa iya, anak? ada sih anak bawaan dari istri yang lain. Pas nikah sama saya, alhamdulillah Mas, saya hamil punya anak sekarang. Ya udah, pas dia tahu saya hamil, dia nyerain istri-istrinya semua Mas. Milih saya jadi nikah benar. Nikah benar, tadinya Iya, nikah di bawah tangan iya, gitu. Mas. Pak Ustadz nih bagaimana nih Pak Ustadz? Luar biasa panjang kehidupan. Iya. Tapi jangan dikira ada yang bila sudah gampang, ada yang lebih sulit saya kira di masyarakat sana. Tapi yang perlu dicatat, tadi yang saya bilang, ketika kita ini masih mempertahankan keimanan, Allah akan memberikan secercah cahaya. Ada di sebuah kemaksiatan itu jangan semuanya hitam, tidak. Pasti ada titik putih. Nah, bisa jadi apa yang dialami oleh Bu Titi itu ini. Yang kayak di logo apa itu Mas Farid, yang kita kayak orang Korea itu. Oh, yin and yang. Iya, yin and yang. Ya, hitam kalau ada putih, ada titik hitam. Ada hitam, ada titik putih. Ini yang sedang dialamin oleh Ibu Titis. Di sebuah kegelapan, Allah mengirimkan orang baik walaupun diawali dengan kebohongan. Dia bohong, duda, kan begitu. Tapi sebenarnya mungkin benar juga kan duda. Walaupun tidak cerita tidak punya istri. Tapi sudahlah, itu tidak perlu kita bahas. Yang penting ternyata Allah memberikan pertolongan, menikah lagi dengan cara yang resmi, punya buku Bu, daftar lagi, subhanallah. Ini adalah sekali lagi, saya yakin karena apa? Beliau mempertahankan keimanan tadi. Oleh Allah ditolong. Pemirsa, kalau kita menganggap kita ini kotor, pertahankan iman yang ada di dalam ini, niscaya nanti akan ditolong oleh Allah. Begini dah kondisinya. Kita tidak perlu lagi Ibu Titis, sudahlah kalau misalnya tadi menceraikan istrinya, sudah itu urusannya suami. Toh sekarang sudah dipilihkan yang terbaik. Saya kira itu Bu Titis. Baik, lalu kemudian apa yang masih mengganjal dari Ibu Titis nih sekarang? Saya pengen Mas, suami saya sadar Mas, tobat gitu. Sadar tobat dari apa maksudnya? Ya sekarang kan masih suka ikut-ikut teman-temannya keluar malam gitu Mas. Jadi saya kan pengennya tuh dia sholat gitu Mas. Jadi bukan saya aja gitu kan. Karena kan saya pengen sama-sama Mas masuk surga sama suami. Karena suami saya. Intinya gini, Ibu Titis bertemu sama suami di klub malam, tapi kebiasaan suami datang ke klub malam masih terus gitu ya. Sementara Ibu Titis sudah berhenti dari situ dan Ibu Titis pengen dia berubah. Ibu Titis kesini sama suami kan? Iya Mas, saya bawa suami. Bawa suami? Iya. Kalau Ibu Titis diizinkan, Pak Ustadz kalau boleh izinkan kita panggil suaminya boleh? Jika berkenan kan? Mudah-mudahan kita mencari. Ya sepertinya emang tadi tim juga ngobrol sama saya sebelumnya. Suaminya ada di sini dan dengan mengantarkan kayak begini sih mungkin suaminya tergugah juga. Mudah-mudahan ya. Kita kasih tahu. Kita sekedar mengingatkan lah. Baik. Tawasobil haq. Baik ya, kalau gitu Ibu Titis saya panggil langsung suaminya ya. Boleh ke Rudi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sehat-sehat. Ya, silakan. Mas. Dengan Pak. Nama saya Arman. Arman, oke. Saya sih mengucapkan terima kasih buat Pak Arman sudah bersedia hadir di sini. Artinya Pak Arman juga mau mendengarkan ya apa yang diinginkan dari Ibu Titis nih. Untuk lebih lanjutnya mungkin Pak Ustadz bisa disampaikan dulu baik buruknya dari pergaulan malam dan juga apalagi meninggalkan sholat nih Pak Ustadz. Ya, Pak Arman ya sama Ibu Titis. Terutama saya ucapkan selamat. Selamat apa? Diselamatkan oleh Allah. Kalau kita dari melihat cerita yang panjang dari Ibu Titis, Pak Arman, saya kira ada sebuah titik kebaikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan gini Pak Arman, ada loh orang itu dari kecil beramal seperti amalan orang-orang ahli surga. Ibadahnya rajin, sedekahnya apapun rajin. Dari kecil sampai tua. Tetapi ternyata di ujung hayatnya ini beramal amalan ahli neraka. Sehingga dia dilemparkan oleh Allah ke neraka.
Tapi ada juga orang dari kecil dia itu maksiat, nggak pernah sholat, bermaksiat terus, mabuk-mabukan terus. Tapi di ujungnya dia beramal amalan ahli surga. Sehingga Allah angkat dia, selamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke surganya Allah. Nah sekarang Pak Arman, ini ada istri yang solehah menurut saya. Dengan cerita ini kita pilih saja, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu harus lebih diutamakan daripada dunia. Sudahlah, umur paling maksimal berapa sih Pak Arman ya? Iya, Mas. Sudahlah, nggak akan lama. Sudah, ini mumpung ada baik. Mudah-mudahan gitu ya. Gitu ya. Kalau Pak gini, Pak Arman kan tadi juga udah setuju kita ngobrol. Iya. Ya, Enggak, kita sebenarnya nggak udah menceritakan setuju. bentuknya kok Pak. Iya. Enggak. Jadi sebenarnya saya cuma mau tanya sih, apa sih yang bikin Pak Arman nggak mau sholat gitu? Apa? Nggak mau beribadah gitu? Apa yang bikin Pak Arman seperti itu? Ya, mungkin gini ya Pak Ustaz. Karena kebiasaan dulu dari mulai kerja gitu, dari mulai saya berdinas gitu. Karena kan sering keluar kota, waktu untuk ini selalu kelewat terus ibadahnya. Jadi bagi saya sudah, jadi saya merasa lupa gitu. Karena terlalu seringnya dengan terlewat seperti itu. Dan juga kebiasaan yang itu memang belum bisa saya ubah. Ya, termasuk ketemu dengan istri saya. Itu saya berkenalannya pun di tempat. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Arman, apa sih pendapatnya Mas Arman tentang istri? Apa penilaiannya istrinya Mas Arman? Luar biasa sekarang. Saya sangat menyayangi istri saya. Alhamdulillah. Nah ini udah modal. Mungkin itu sebagian dari petunjuk Allah, pelan-pelan nih. Tadi saya tersentuh, istrinya bilang pengen masuk surga bareng. Luar biasa itu. Berarti seorang istri yang luar biasa. Karena apa? Tadi saya ceritakan, ada loh Fir'aun tuh jahat luar biasa loh. Siapa yang nggak pernah dimaksiat? Semua maksiatan dilakukan. Tetapi tapi istrinya solehah banget. Masih walaupun dia nggak dapat petunjuk ya, tetap dinas, tapi istrinya solehah, salah satu istrinya. Nah ini mungkin lah. Mudah-mudahan Mas Arman, kita tidak boleh menceritakan apa yang detailnya tuh enggak. Cuma kita itu ada dalam syariat itu, kita tuh nggak boleh menceritakan aib kita tuh nggak boleh. Dosa kita tuh nggak perlu diceritakan. Karena apa? Kalau bercerita sama dengan kita bangga. Kalau bangga dengan kemaksiatan itu namanya kita nggak tobat. Kan begitu. Ini bercerita untuk mencari solusi, mencari kebaikan. Mudah-mudahan Allah tolong dengan pertemuan kita. Nah, gitu Pak Arman ya. Ya Bu Lilis ya. Iya. Dari dalam hati sendiri Pak Arman sendiri, ada nggak sih keinginan untuk berhenti ke dunia malam, dan juga ada nggak sih rasa bersalah gitu, nggak beribadah gitu? Ya ada sih, sempat terpikir, sempat terlintas seperti itu. Setidaknya itu poin yang saya butuhkan Pak Ustadz, masih ada rasa itu gitu Pak Ustadz. Ya. Namanya manusia itu kan ingin berubah itu dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik, itu kan pasti. Saya juga berpikir seperti itu. Istri saya sering mengingatkan saya. Masya Allah. Ya, cuman mungkin ya memang saya masih terpengaruh dengan teman, dengan lingkungan, dengan pekerjaan. Bu Titis, apa sih komentarnya tentang suaminya apa sih? Pak Ustadz, kalau suami saya ini baiknya luar biasa. Cuma ya itu, saya pengennya suami saya berubah gitu. Ya, coba. Sekarang ada 2 poin baik. Suami sudah bilang istrinya baik, istrinya sudah bilang suaminya baik. Berarti kan tinggal meneruskan. Itu Mas. Poinnya di situ. Ini sudah positif. Tinggal kalau orang belum mampu, ya nggak bisa langsung berhenti, stop, nggak bisa, pelan-pelan lah, sedikit. Namanya juga beliau sudah manusia, ya. Mas Arman ya, namanya manusia, pelan-pelan lah. Sumiyal insanu, insan, manusia itu bahasa Arabnya insan. Sumiyal insanu linisyanihi, dikatakan manusia, kan apa? Sering lupa. Itu. Mudah-mudahan kita nanti lancar semuanya, diberi hidayah oleh Allah.
Ya, baik, untuk yang terakhir, Ibu Titis ada yang mau disampaikan ke suaminya? Saya cuma pengen bilang sama suami, sama Mas ya, biar sholatnya nggak ditinggalin, Pak Ustadz ya. Ya. Biar jadi suami pemimpin yang benar-benar deh, sholatnya aja. Amin. Mudah-mudahan lah, kita doakan yuk. Biar dunia Kita akhirat, baca Pak Fatihah, Ustadz. kita baca Fatihah. Karena Fatihah itu 5 quri'alahu, untuk apa yang diniatkan. Hari ini kita baca Fatihah diniatkan untuk Pak Arman, yang beserta keluarganya. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah, tambah imannya. Nanti apa yang diinginkan masuk surga bareng tercapai. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya, atas semua nasihatnya kepada Ibu Titis dan juga suaminya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Ibu Titis bisa berjalan dengan baik dan Pak Arman cepat mulai kembali, ibadahnya ditingkatkan kembali. Dan juga terima kasih sudah hadir bersama kami di Tawakal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa di